Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semua sehat-sehat ya? Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang sifat kolikatif larutan ya. Di mana sifat kolikatif larutan ini merupakan sifat fisik daripada larutan. Dan kalian tahu bahwa larutan itu terdiri dari zat pelarut dan zat larut ya. Seperti waktu kalian pelajari di kelas 11 ya. Nah, sifat kolektif larutan ini sebenarnya ada 4 macam. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Yang kedua adalah kenaikan titik didih. Yang ketiga adalah penurunan titik beku. Dan yang keempat adalah tekanan osmosa atau tekanan osmosis. Nah, apa itu sifat kolektif larutan? Sifat kolektif larutan merupakan sifat larutan yang tidak tergantung pada macam atau jenis zat larut ya. Tetapi hanya tergantung pada banyaknya partikel zat larut. Sebagai contoh misalnya ada larutan yang terdiri dari air sebagai pelarut dan urea sebagai zat larut. Maka nanti sifat kolikatif larutan urea ini itu tidak tergantung pada ureanya itu, tapi tergantung pada berapa urea yang ada di dalam air itu. Itu adalah gambarannya ya. Nah, di dalam larutan itu banyaknya partikel itu ditentukan oleh konsentrasi larutan ya, atau juga sifat larutan itu sendiri. Sehingga nanti ketika larutannya itu merupakan larutan elektrolit ya, ingat ya, larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghasilkan ion-ion di dalam larutan itu. Nah, ini jumlah partikel larutan elektrolit tidak akan sama dengan jumlah partikel larutan yang non-elektrolit, meskipun kedua-duanya punya konsentrasi yang sama. Itu ya. Nah, saya ingatkan saja ketika misalnya yang larutan elektrolit itu adalah NaCl misalnya. Nah, NaCl ini kan terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Sementara kalau urea itu kan tidak bisa terionisasi, jadi tidak ada yang berupa plus dan min ya. Itu sehingga nanti kedua-duanya itu punya sifat kolikatif yang berbeda meskipun dua-duanya punya konsentrasi yang sama. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas lebih jauh lagi ya dalam pembahasan tentang sifat kolikatif larutan. Sebelum sampai pada sifat kolikatif larutan, kita akan lebih dulu membahas tentang konsentrasi larutan ya. Nah, apa itu konsentrasi larutan? Sebagaimana sudah kalian pernah ketahui bahwa salah satu satuan konsentrasi larutan itu adalah molaritas ya. Nah, untuk di kelas 12 ini ya tentunya kita akan lebih dalam lagi ya berkaitan dengan konsentrasi larutan itu. Nah, apa sih konsentrasi larutan? Konsentrasi larutan ini menyatakan banyaknya zat larut di dalam suatu larutan. Di mana untuk menyatakan konsentrasi ini atau konsentrasi larutan ini itu diantaranya ada 3 macam ya untuk menyatakan konsentrasi itu. Yang pertama adalah konsentrasi molar atau sering kita kenal dengan molaritas. Yang kedua adalah konsentrasi molal atau kita kenal dengan molalitas. Dan yang ketiga adalah fraksi mol.
Nah, konsentrasi molar atau molaritas. Sebenarnya kalian ketahui bahwa molaritas itu kan punya satuan mol per liter ya. Nah, ini maksudnya adalah menyatakan jumlah mol zat larut di dalam 1 liter larutan. Jadi di sini kalau ada larutan yang banyaknya 1 liter, maka nanti zat larutnya itu ada berapa mol, maka jumlah mol zat larut di dalam 1 liter larutan itu menyatakan sebagai molaritas. Sebagai contohnya bisa kita lihat di sini, yaitu misalnya jika dalam 500 ml larutan, di mana 500 ml ini bisa kita ubah juga menjadi satuan liter ya, maka menjadi 0,5 liter. Di dalam 500 ml larutan terdapat 6 gram urea. Kita tahu bahwa urea itu punya MR sebesar berapa? 60 ya. Nah, maka bisa kita hitung berapa molaritas larutan urea tersebut. Nah, jadi kalau kita hitung, maka nanti kita bagi ya 6 ya, 6 dibagi dengan 60 ya. 60 adalah MR dari urea. Jadi 6 itu adalah massa urea yaitu 6 gram dibagi dengan 60 itu MR urea. Nah, 6 per 60 itu kan 0,1 ya kan. Nah, ini dibagi lagi dengan 0,5 liter. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 1 per 5 mol per liter. Kalau kita jadikan dalam satuan desimal atau angka desimal itu adalah 0,2 mol per liter atau sering dikenal dengan 0,2 molar. Nah, yang kedua ini adalah konsentrasi molal ya, atau disebut dengan molalitas. Nah, bagi kalian mungkin ini adalah salah satu satuan yang baru kalian kenal gitu ya, karena sebelumnya baru mengenal molaritas. Nah, molalitas itu dilambangkan dengan M kecil ya, itu menyatakan jumlah mol zat larut di dalam 1000 gram pelarut. Nah, di sini yang menjadikan pembanding adalah pelarutnya saja. Beda dengan molaritas. Kalau molaritas tadi kan 1 liter larutan. Larutan berarti campuran antara pelarut dengan pelarut. Nah, di sini untuk molalitas itu pembandingnya hanya pelarutnya saja. Jadi 1000 gram pelarut. Nah, 1000 gram ini bisa kita jadikan dalam 1 kilogram ya. Sebagai contoh misalnya dalam 250 gram air, berarti airnya ini adalah 250 gram ya, atau kalau kita jadikan kilogram berarti 0,25 ya, 0,25 kilogram. Nah, di dalam 250 gram air terdapat 6 gram urea. Urea dengan MR 60 ya. Maka bisa kita hitung berapa molalitas larutan urea tersebut. Nah, yaitu 6 ini adalah 6 gram, maksudnya 6 gram urea dibagi dengan 60 ya. 60 adalah MR dari urea. Kemudian dibagi lagi dengan massa pelarut, yaitu massa air, yaitu 0,25 kg. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya itu adalah 0,4 molal, atau ditulis dengan 0,4 M kecil ya, karena molalitas itu lambangnya M kecil.
Nah, selanjutnya adalah fraksi mol. Nah, fraksi mol itu dilambangkan dengan X ya. Itu menyatakan perbandingan antara mol suatu zat ya, misalnya zat larut gitu ya, dengan mol total. Nah, mol total ini adalah jumlah antara mol terlarut dengan mol pelarut. Itu ya. Nah, perbandingan antara mol suatu zat dengan mol total tadi yaitu dikenal dengan istilah fraksi mol. Nah, misalnya fraksi mol terlarut berarti sama dengan mol zat terlarut dibandingkan dengan mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, jadi gabungan antara mol terlarut dengan mol pelarut ini adalah mol total. Sedangkan kalau fraksi mol pelarut ini ya kita bandingkan antara mol pelarut dengan mol total atau mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, ketika fraksi mol terlarut kita jumlahkan dengan fraksi mol pelarut, maka kita akan dapatkan nilai sebesar 1. Ini adalah gabungan ya antara fraksi mol terlarut dengan fraksi mol pelarut. Itu kalau kita gabungkan keduanya itu akan menghasilkan angka 1. Nah, sebagai gambar lebih jelas, misalnya contohnya ini. Sebanyak 2 mol urea terdapat di dalam 8 mol air ya. Maka bisa kita hitung fraksi mol daripada urea atau zat larut ya, ureanya itu sama dengan mol urea itu adalah 2 dibagi dengan gabungan antara mol urea dengan mol air, yaitu 2 ditambah 8. Itu sama dengan 0,2. Jadi 0,2 dibagi dengan 2 dibagi dengan 2 tambah 8 itu kan 10 ya. Maka jadi 2 dibagi 10 itu 0,2. Sementara untuk fraksi mol pelarut atau fraksi mol air berarti 8 atau mol air yaitu dibagi dengan mol total yaitu 2 ditambah 8 itu 10. Maka sama dengan 8 dibagi 10 itu sama dengan 0,8. Nah, ketika fraksi mol urea dan fraksi mol air ini kita jumlahkan yaitu 0,2 ditambah dengan 0,8, maka kita dapatkan nilai sebesar 1. Nah, sehingga ungkapan yang di atas tadi itu betul ya, berarti fraksi mol terlarut ditambah dengan fraksi mol pelarut itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sifat kualitatif larutan ya. Saya harapkan untuk pembahasan tentang kualitas larutan sudah cukup jelas. Maka sekarang kita akan bahas tentang sifat kualitatif larutan. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Ya, tadi kan saya sudah sebutkan sebelumnya ya, di awal tadi saya sudah singgung bahwa sifat kualitatif larutan itu meliputi 4 macam tadi. Ya, di antaranya adalah penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan tekanan osmosa. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dulu yaitu penurunan tekanan uap. Apa maksudnya itu? Nah, di sini dalam konsep tentang
tekanan uap, ini bisa kita gambarkan seperti ini, bahwa pada suatu suhu tertentu ya, pada suatu suhu tertentu itu suatu zat cair itu akan berubah menjadi gas ya ketika dipanaskan ya, misalnya itu akan membentuk gas ya atau membentuk uap. Nah, di mana gas atau uap ini memiliki tekanan yang melawan terhadap tekanan udara di luar, gitu ya. Nah, tekanan daripada zat cair ini disebut dengan tekanan uap jenuh pada suhu tertentu tersebut. Nah, ini bisa kita lebih jelaskan seperti ini ya. Misalnya kalian memanaskan air ya. Kalau kalian memanaskan air, tentunya nanti akan terjadi yang namanya proses menguap ya, perubahan dari cair menjadi uap. Itu ketika pada suhu tertentu. Nah, ketika nanti di dalam air itu tidak terdapat zat lain atau hanya air saja gitu ya, maka tekanan uapnya itu adalah istilahnya itu semua daripada air ini bisa membentuk uap pada suhu tertentu tersebut gitu. Namun ketika nanti di dalam air itu terdapat zat lain atau disebut dengan zat terlarut gitu ya, maka nanti akan terjadi penurunan terhadap uap air tersebut gitu. Kenapa bisa terjadi penurunan tekanan uap? Ini bisa kita jelaskan seperti ini. Jadi ketika air itu murni ya, tidak ada zat lain, maka seluruh air itu bisa menjadi uap pada suhu tertentu. Namun ketika ada zat terlarut di dalamnya, maka pada suhu tertentu tersebut itu air belum semuanya menguap. Kenapa? Karena harus memanaskan atau harus istilahnya itu menaikkan suhu daripada zat terlarutnya. Nah, dengan demikian maka jumlah uap air yang dihasilkan pada suhu tersebut itu menjadi berkurang. Maka terjadilah yang namanya penurunan tekanan uap. Ya. Nah, kemudian ini bisa kita bisa kita contohkan ya.